Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dalam channel SDMPK Praja Mantoro Official. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, dan subtema 3. Subtema 2 adalah kewajiban dan hakku di sekolah. Dan subtema 3 adalah kewajiban dan hakku bertetangga. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah mengenai saran ketika ada permasalahan di sekolah dan bertetangga. Yang kedua, kita akan belajar tentang manfaat makanan bergizi untuk tubuh kita. Mari kita mulai. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran pada subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Yang pertama, menemukan kalimat saran tentang masalah di sekolah yang terdapat di dalam teks. Yang kedua, menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di sekolah. Kegiatan yang akan kita lalui dalam pembelajaran ini yang pertama, ayo berlatih. Yang kedua, ayo mengamati. Yang ketiga, ayo berdiskusi. Perhatikan pada gambar. Jika kita sebutkan kata sekolah, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Adakah yang sama dengan mereka? Misalkan, bermain bersama teman, menjadi anak pintar, jajanan sehat, kelas bersih, senang di sekolah. Adakah yang satu pendapat dengan mereka? Kita baca teks berjudul Rahasia Anak Pintar. Kalian bisa menyimak teks ini pada buku tema 4, halaman 48. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Maka, pada teks tadi, kita dapat menyimpulkan atau dapat menemukan berbagai kata saran. Misalkan, dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah, bertanyalah pada gurumu, atur waktu belajarmu dengan baik, dan bertemanlah dengan banyak orang. Itu merupakan saran-saran untuk menjadi anak pintar, seperti dalam teks. Lanjutkan. Ayo kita mengamati gambar. Nah, pada gambar, kalimat pertama atau pertanyaan pertama, apa yang kamu lihat pada gambar? Misalnya, dua orang siswa sedang merapikan taman sekolah. Bagaimana dengan tamannya? Sangat indah. Mengapa dapat seperti itu? Karena dirawat dengan baik. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Warga sekolah. Dan bagaimana mereka melakukannya? Dengan bekerja sama. Kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Perhatikan pada gambar ya. Ada merapikan kelas, menyiram tanaman, mengubur barang-barang bekas, dan sebagainya. Sudahkah kalian melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Kegiatan apa yang sering kamu lakukan? Adakah yang sama seperti pada diskusi pada gambar?
Misalnya, berenang, bermain sepeda, menyiram tanaman, membantu ibu merapikan rumah. Atau mungkin kalian memiliki kegiatan yang lain? Aku belajar hidup sehat. Kegiatan di sekolah. Manakah dari kegiatan berikut yang sudah kalian lakukan di sekolah? Misalkan membuang sampah pada tempatnya, sudah pasti ya. Atau, adakah yang masih membuang sampah sembarangan? Semoga tidak ada. Kemudian, mencuci tangan dengan bersih, ya. Menghormati guru, dan sebagainya. Kewajiban siswa saat berada di sekolah. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, hormat kepada guru dan menyayangi teman. Yang keenam, menaati aturan sekolah. Guru berbicara di depan. Perhatikan pada gambar ya. Maka, bagaimana sikap seorang siswa? Yang pertama, pandangan mata melihat ke arah guru yang berbicara. Yang kedua, memperhatikan setiap penjelasan guru. Yang ketiga, menerapkan adab berbicara, yaitu diam dan mendengarkan saat orang lain sedang berbicara. Setiap orang ingin didengar. Kita membaca lagi ya. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang sedang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat juga. Bagaimana denganmu? Bagaimana sikapmu ketika seseorang sedang berbicara denganmu? Dan bagaimana caramu berbicara dengan sopan di hadapan orang lain? Sudahkah sesuai dengan teks yang tadi? Kita lanjutkan pembahasan untuk tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Masih dalam muatan pelajaran yang sama ya, bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Yang pertama, menuliskan kalimat saran tentang masalah dalam bertetangga menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, menjelaskan manfaat memilih makanan yang bergizi untuk kesehatan tubuh. Perhatikan teks percakapan antara Lani dengan ibunya. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang. Tentu, Ibu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya? Tentu, Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-teman. Tentu ibu, terima kasih sudah mengizinkanku bermain dengannya. Beri tanda centang bila merupakan kalimat saran dan tanda silang bila bukan. Kalimat pertama,
Ibu, aku mempunyai teman baru. Bukan kalimat saran. 2. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Merupakan kalimat saran. 3. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. 4. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kalimat saran. 5. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Kalimat saran. Ayo kita membaca lagi. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Kalimat dengan warna merah muda adalah contoh kalimat saran. Tidak mencoret-coret tembok, membuang sampah pada tempatnya adalah saran yang diberikan Edo kepada tetangga-tetangganya. Makanan bergizi. Tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Perhatikan pada gambar A, yaitu sebuah jeruk. Gambar B adalah gambar roti. C adalah gambar permen lollipop. Dari ketiga bahan makanan tersebut, manakah makanan yang bergizi? Ya, A adalah makanan bergizi. Jeruk adalah makanan bergizi. Roti juga merupakan makanan yang bergizi. Permen bukan termasuk makanan yang bergizi. Terima kasih. Demikian materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.